Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang arus bolak-balik dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Bunga Nazifatullah. Saya Sakirul Amanah. Yang satu lagi berhalangan hadir, Fadladri. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah pada waktu dapat mengalir dalam dua arah. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat, itu rumusnya. Kuat arus listrik sama dengan kuat arus listrik maksimum sin dalam kurung frekuensi sudut ditambah pi per 2, dan tegangan listriknya sama dengan kuat arus listrik maksimum sin frekuensi sudut. Berikut adalah gambaran arus dan tegangan arus listrik. Bisa teman-teman lihat, ini gambarannya. Contoh soalnya, pada output layar di osiloskop pada percobaan rangkaian listrik arus bolak-balik diperoleh gambar berikut. Hitung arus sesaat ketika sudut fase 30 derajat dari suatu arus AC berdasarkan gambar di atas. Jawabannya yaitu seperti contoh seperti rumus tadi. Rumusnya yaitu kuat arus listrik sama dengan kuat arus listrik maksimum sin per frekuensi sudut. Jadi kuat arus listrik maksimumnya itu 60 sin 30 derajat. 60 dikali pi per 2 tadi 1 per 2. Jadi kuat arus listriknya yaitu 60 dibagi 2. Jadi dapat 30 kali 10 ampere. Rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik memiliki impedansi Z, gabungan dari hambatan murni atau R, hambatan induktif XL, dan hambatan kapasitif XC, kapasitor dalam ohm. Rangkaian arus bolak-balik itu ada 3, yaitu rangkaian resistif murni, rangkaian kapasitif murni, dan yang ketiga rangkaian induktif murni. Rangkaian resistif murni yang pertama yaitu jika sebuah resistor diberi tegangan bolak-balik, arus listrik dan tegangannya sefase atau bisa dibilang sama. Hal ini dikarenakan nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum atau minimum pada waktu yang bersamaan. Sesuai dengan konsep hukum Ohm, maka berlaku persamaan
penyelesaiannya ya. Lanjut ke rangkaian induktif murni. Ini yang kedua rangkaian induktif murni. Ini contoh soalnya dari rangkaian induktif murni. Ini penyelesaiannya ya teman-teman. Ini rangkaian kapasitif murni. Rumusnya silakan dilihat. Contoh soalnya sebuah kapasitor 50 itu dihubungkan dengan tegangan AC. Pada arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan L atau dalam kurung D sama dengan 2 sin 10 T. Tentukan tegangan maksimum pada kapasitor. Ini penyelesaiannya. Silakan dilihat aja. Rangkaian RLC. Rangkaian arus bolak-balik adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Komponen elektronika tersebut dapat berupa resistor M atau hambatan murni, induktor L atau kapasitor C. Dan gambarnya itu. Ini rumus tegangan efektif sama dengan tegangan efektif yang bekerja pada masing-masing komponen itu bisa disebut volt ya teman-teman. Dan impedansi itu lambangnya Z, impedansi atau hambatan total pada rangkaian RLC ohm. Sehingga buat arus IFL L yang mengalir pada rangkaian seri RLC tersebut dapat ditulis dengan persamaan buat arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu ampere sama dengan tegangan per impedansi. Adapun sifat-sifat rangkaian seri RLC sebagai berikut. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Pada sifat ini arus L tertinggal oleh tegangan V dengan beda fase. Minus I per 2. Minus pi per 2. Jika Baca sendiri Cok. L lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Pada sifat ini, arus L mendahului tegangan V dengan beda fase. C. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau resonansi. Pada sifat ini, arus L dan tegangan V sefase. Resonansi pada rangkaian RLC terjadi jika memenuhi syarat V sama dengan Vc dan Z sama dengan R serta sudut fase dengan menurunkan konsep sifat resistif pada rangkaian RLC ini, maka akan diperoleh frekuensi resonansi F yaitu F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. contoh soal. Penyelesaiannya gimana? Berdasarkan rangkaian seri RLC di atas, tentukan arus L maksimum yang mengalir pada rangkaian
Kerja bagus. Yang tiganya L dan sifat rangkaian. Kacau. Referensinya dari modul fisika kelas 12 periode 3. Jika ada yang bertanya, silakan. Apa ini? Ingin bertanya? Oh ini aja. Kalau nggak aku ini kau ini bawa. Hijau. Oh. Kerja. Ini nanya siapa juga? Direkam juga kita. Ini kompas lagi. Tak apa-apa. Pertanyaan siapa dia? Cari dia pertanyaan. Pos ini nih. Pas aja. Ini kan? Ya. Belum. Nah, Saya Septia Ramadhani ingin Coba. bertanya kepada kelompok 4. Apa itu frekuensi dalam arus bolak-balik? Baik, kita bantu dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, baik, silakan, Luki. apa fungsi utama generator AC dalam menghasilkan arus bolak-balik? Baik. Ada lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya ingin bertanya tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan dan arus efektif pada AC. Ya, satu lagi. Nama saya Rahmat Putri. Apa fungsi transformator dalam sistem AC? Udah, 4 aja ya. 5. 5. Tak tanya lagi. Ini bertanya nih, apa nih? Niko. Jam kau dicas. Lulus dia. Oh, semua Apa yang digini dicocok gini tuh apa nih? Ya, just wireless. ya itu. Aku tuh bisa nggak gitu? Dari sekali baterai. Ya, Ah, merah. Saya Puspita ingin bertanya, sebutkan contoh penggunaan arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari. oke. 5 pertanyaan, sebentar ya, saya jawab. 6 boleh. Enggak boleh ganjil loh. Boleh loh. Udah dah. Mantap juga Cik. Tahu nggak? Ini menyala nih ya. Dapat. Goyang. Dapat. Sigma itu kayak ini apa ya? Sigma. Itu Itu Sigma. mewing itu tadi. Baiklah, dari pertanyaan teman-teman, saya akan menjawabnya yaitu pertanyaan pertama, pertanyaan setia. Ini musim ini. Apa itu frekuensi dalam arus bolak-balik? Bukan apa? Frekuensi itu adalah jumlah gelombang listrik yang terjadi dalam per detik. Sebutan frekuensi itu Hz atau Hertz. Contohnya macam ini. Contohnya begini, listrik Indonesia frekuensinya 50 Hz. Berarti listriknya berubah dalam 50 kali
Apa fungsi utama generator AC dalam menghasilkan arus bolak-balik? AC itu bukannya ini ya teman-teman. AC itu singkatan dari alternating current. Fungsi utamanya itu fungsi utamanya itu mengubah energi mekanik menjadi listrik. Sudah lebih, sudah pas? Kurang sikit lagi. Kurang. Fungsinya itu apa fungsi utama dari generator AC? Mengubah energi mekanik menjadi listrik dalam bentuk arus bolak-balik. Sudah pas? Belum. Sudah cukup lah. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan Rehan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan dan arus efektif pada AC. Tegangan dan arus efektif pada arus bolak-balik AC adalah nilai tegangan dan arus yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan nilai tegangan dan arus searah. Sudah pas? Ada lagi nak penambahan sedikit? Tegangan efektif pada rangkaian AC juga dikenal sebagai tegangan root mean square atau RMS. Tegangan ini dihitung dengan membagi tegangan puncak dengan akar kuadrat 2. Sudah pas? Sudah. Sip. Terima kasih. Sama santai lah Mbak. Santai cuy. Apa begitu? Tanpa figure. Figurnya Saya akan Tidak ada. tak ada. pertanyaan dari Dila. Apa fungsi transformator dalam sistem AC? Jawabannya, transformator digunakan untuk menaikkan atau step up atau menurunkan step Ada down 2 kilo dulu. tegangan listrik dalam sistem AC. Hal ini memungkinkan efisiensi tinggi dalam transmisi daya jarak jauh dengan tegangan tinggi dan arus rendah. Iya. Apakah puas dengan Dila? Puas. Pertanyaan selanjutnya Beli game. dari Yolanda. Pertanyaannya, sebutkan contoh penggunaan arus bolak-balik. Jawabannya, 1. Penerangan rumah tangga. 2. Peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. 3. Sistem transmisi dan distribusi listrik. 4. Mesin industri yang menggunakan motor listrik AC. Gimana dengan lidah? Tadi Septia apakah sudah pas? Baik. Jika teman-teman sudah merasa yakin dengan jawaban saya tutup presentasi saya hari ini dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.